Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mengungkapkan tentang unsur pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan sebagai saya dosen program studi ilmu administrasi bisnis Universitas Kapuas Sintang. Pendidikan dan pengajaran ini sesuatu yang sangat penting. Itu merupakan aplikasi dari salah satunya dari Tridharma Perguruan Tinggi yang mesti dilakukan oleh seorang dosen. Nah, di sini di dalam unsur pendidikan dan pengajaran ini, pertama saya diterima sebagai dosen di Universitas Kapuas Sintang. Saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang. Yang pertama di administrasi niaga, prodi administrasi niaga dulunya, sekarang sudah prodi ilmu administrasi bisnis. Pada saat saya pertama menjadi dosen di Universitas Kapuas Sintang, oleh prodi saya diberikan 3 mata kuliah, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, dan ekonomi moneter. Karena sesuai dengan keilmuan saya saat kuliah di S1 sebagai sarjana ekonomi, studi pembangunan. Kemudian pada semester selanjutnya saya diberikan kesempatan untuk mengajar pada mata kuliah yang lain yang masih ada hubungannya dengan keilmuan saya di S1 maupun keilmuan saya di S2 di jurusan manajemen. Mata kuliahnya seperti kewirausahaan, perdagangan bisnis internasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen metode penelitian, dan masih banyak mata kuliah lainnya yang saya juga sebagai pengampu setiap semesternya. Karena banyaknya mata kuliah yang saya ajarkan kepada mahasiswa, saya berusaha membuatkan bahan ajarnya dalam bentuk diktat atau bahan ajar lainnya. Setiap mata kuliahnya setiap semester, dan saya buat susunan materinya sesuai dengan kurikulum RPS yang telah disusun oleh saya dan oleh fakultas melalui program studi pada setiap mata kuliah yang saya pengampunya. Selain mengajar di prodi administrasi bisnis, saya juga memberi kuliah di program studi ilmu administrasi publik, program studi administrasi publik maksudnya, sama-sama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di situ ada 2 program studi, publik dan bisnis. Namun home base saya di bisnis, di prodi administrasi bisnis. Untuk mempermudah di dalam penyampaian materi serta mudah dipahami oleh mahasiswa, maka saya selalu berupaya memperbaiki bahan ajar saya dengan ringkasan sebelum memberikan perkuliahan, dan selalu memberikan contoh-contoh termudah untuk dipahami mahasiswa dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada saat awal masuk kelas, saya selalu menyampaikan pengantar dan latar belakang materi terlebih dahulu kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami arah materi yang saya sampaikan. Setelah saya menyampaikan materi kuliah, selalu saya berikan waktu untuk tanya jawab terhadap materi yang telah saya sampaikan. Jika mahasiswa tidak atau belum ada yang bertanya, maka saya
yang terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada beberapa mahasiswa untuk mengetahui apakah mahasiswa betul-betul memahami dan mengerti materi kuliah yang saya sampaikan. Untuk menghidupkan suasana dan proses perkuliahan yang berlangsung serta menghilangkan ketegangan mahasiswa, maka tidak jarang juga saya melontarkan beberapa humor kepada mahasiswa. Setelah itu saya lanjutkan lagi menyampaikan materi kuliahnya. Sebelum selesai waktu mata kuliah yang diajarkan, saya tutup dengan kesimpulan dan materi yang telah saya sampaikan. Tidak semua mata kuliah yang saya ajarkan sepenuhnya berbentuk penyampaian materi di kelas. Ada beberapa mata kuliah setelah UTS atau MIT, mahasiswanya saya bimbing untuk mempraktikkan langsung sebagai contoh mata kuliah kewirausahaan dan manajemen pemasaran serta mata kuliah metode penelitian. Itu yang praktik, yang setelah UTS, ya, biar mereka lebih memahami. Pada mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa secara individu saya arahkan untuk membuat kerajinan tangan daerah dari setiap kecamatan yang sekaligus sebagai tugas akhir semester mahasiswa. Pada mata kuliah manajemen pemasaran, mahasiswa saya bimbing cara memasarkan produk kerajinan yang telah dibuat oleh mahasiswa lain. Ya, mahasiswa mata kuliah lain seperti mahasiswa kewirausahaan. Ya. Baik pemasaran melalui online maupun melalui konvensional di pasaran lokal di Kabupaten Sintang maupun di Kalimantan Barat pada umumnya, ya. Sedangkan untuk mata kuliah metode penelitian setelah mid semester, mahasiswa saya bimbing untuk praktik buatkan proposal penelitian, dan ada juga beberapa mahasiswa yang saya bimbing untuk ikut penelitian lapangan, ya, bekerja sama dengan dosen prodi bisnis lainnya. Pada masa pandemik COVID-19 saat ini, absensinya materi kuliah, tugas maupun ujian dilakukan secara online melalui Google Meet ataupun Zoom dan WA grup masing-masing mata kuliah. Hal ini disebabkan tidak semua mahasiswa yang berada di tempat akses internet, maka digunakan WA. Jika menggunakan perkuliahan dengan siaran langsung tatap muka lewat media digital, dan sekali-sekali saya gunakan Google Meet untuk perkuliahan yang bersifat diskusi, ya, serta tanya jawab materi kuliah untuk beberapa orang mahasiswa yang berada di akses internet. Nah, capaian pembelajaran yang telah saya lakukan, setiap saya memberikan kuliah pada kelas dan mata kuliah yang sama di setiap semesternya, saya melihat mahasiswa semakin semangat mengikuti perkuliahan yang saya sampaikan. Hal ini saya lihat dari jumlah mahasiswa yang hadir semakin banyak, ya, dari awal perkuliahan yang saya berikan. Selain itu, kalau sebelumnya yang berani melakukan pertanyaan, ya, maupun yang menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang saya berikan hanya 1-2 orang, maka setiap pergantian semester mahasiswa yang bertanya dan yang menjawab sudah semakin bertambah banyak. Selain itu, apabila saya berikan waktu untuk diskusi salah satu materi kuliah dengan sistem berkelompok, saya lihat semua kelompok, ya, juga aktif untuk melakukan tanya jawab antara sesama mahasiswa. Bahkan untuk mencari jawaban diskusi, jika saya anggap masih belum memuaskan, maka mahasiswa pada saat waktu senggang belum masuk kembali pada mata kuliah yang lain. Mahasiswa yang ikut diskusi tersebut pergi ke perpustakaan untuk mencari berbagai, ya, referensi jawaban. Nah, kemudian pada saat saya berikan tugas untuk mengikuti praktik mata kuliah kewirausahaan dalam bentuk membuat kerajinan tangan asli dari daerahnya masing-masing, setelah UTS, mahasiswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang saya inginkan, seperti berbagai wadah dari anyaman bambu, perisai, ukiran, motor Bandung mini, tikar, dan anyaman yang lainnya juga sudah banyak untuk dipasarkan di pasaran lokal dan global di Kalimantan Barat, ya, serta telah berhasil terjual melalui online di pasar secara umum. Nah, demikian tadi yang bisa saya ungkapkan karena waktunya singkat, ya.
Ini sudah saya rangkum secara besar dalam unsur pendidikan dan pengajaran ya selama saya menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang ya. Akhir kata saya ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.